Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal yang ke-24, ayat 1 sampai yang ke-28. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pilihan Terbaik. Kegemilangan Valentino Rossi sebagai legenda hidup balap motor tidak terlepas dari pilihan terbaik yang pernah diputuskan dalam hidupnya. Prestasi yang ditorehnya pun begitu mengesankan. Gelar The Doctor adalah bentuk pengakuan terhadap kegemilangan prestasinya, yang merupakan buah dari keteguhan hatinya memilih untuk meninggalkan bangku sekolah. Dengan begitu, dia dapat lebih fokus pada dunia balap motor. Terbukti pilihan Rossi tidak mengecewakan. Hidup selalu berbicara soal pilihan, sebagaimana Yosua diperhadapkan dengan hal yang sama. Pilihannya untuk tetap beribadah kepada Tuhan, ayat 15, bukan keputusan emosional, tanpa pemikiran yang mendalam. Keputusan Yosua berangkat dari pengalaman berjalan dalam pimpinan Tuhan. Di antaranya menjadi pendamping Musa dan sebagai salah satu dari 12 pengintai. Pengalaman tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusannya. Tidak tersisa keraguan dalam ruang batin Yosua ketika harus mengambil keputusan menyembah Tuhan dalam hidupnya. Keputusannya sudah tepat. Tuhan yang disembahnya telah membuktikan karya ilahinya yang begitu dahsyat di sepanjang hidupnya. Hal itulah yang mendasari tindakan Yosua untuk menawarkannya kepada semua suku orang Israel di Sikem. Mereka pun merespon positif tawaran tersebut. Ketika hidup senantiasa dihadapkan dengan pilihan, maka tidak ada alasan untuk tidak memandang serius keputusan yang akan mengikuti belakangnya. Pilihan terbaik harus didasarkan atas referensi hidup yang mengecap keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikut Kristus adalah pilihan terbaik yang pernah diambil oleh orang yang percaya kepadanya. Kita baca satu-satu ya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah pada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak aku berikan Yakub dan Esau. Kepada Esau aku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap di antara kamu dan orang Mesir itu. Dan ditatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutubi kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu, demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami di sini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah pada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata pada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Tetapi bangsa itu berkata pada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua pada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan dan beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu pada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua pada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarkan segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Setelah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Saudara, mari kita analisa satu persatu. Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Nah, ini yang merah-merah diperhatikan ya. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakim, para pengatur. Jadi para pemimpin ini sedang dikumpulkan oleh Yosua. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang itu Yosua memanggil inner circle-nya. Jadi orang-orang yang terdekat, orang-orang yang merupakan pemimpin-pemimpin, Yosua panggil semua. Nah, ayat 2 dan ayat 3 ini menceritakan sejarah daripada bangsa Israel. Dimulai dari pemanggilan Abraham. Ya. Di sini dikatakan dahulu kala di seberang sungai Efrat yaitu di Mesopotamia, disitulah diam nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Diceritakan dalam sejarah ini, mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi mereka beribadah bukan kepada Yehova. Bukan kepada Yehova. Nah, diceritakan Tuhan turut campur tangan ketika memanggil Abraham dari sungai Efrat. Ini adalah janjinya yang luar biasa. Aku akan membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Jadi, ya seperti kita tahu di dalam Kejadian 22, Ishak itu adalah representatif dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena ada pengorbanan anak tunggal, gitu ya. Karena Ishak adalah anak tunggal, anak perjanjian. Yang Ismail tidak dianggap, ya. Karena Ishak adalah anak perjanjian, bukan Ismail. Kemudian diteruskan di bagian Yosua 24 ayat 3 sampai 13 ini banyak sekali menceritakan kisah-kisah orang yang disertai Tuhan dalam hidupnya. Mulai dari Abraham sampai ke Musa. Itu sudah panjang lebar diceritakan, tidak perlu diulangi lagi. Nah, yang perlu diperhatikan itu gini ya. Jadi 3 sampai 13, 10 ayat. Ini kan bicara tentang campur tangan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Nah, kalau ditanya, sejarah kehidupan kita apakah dipenuhi dengan jejak-jejak Tuhan? Contoh misalkan, apakah Anda merasa bahwa pencapaian yang Anda dapat sekarang, entah apapun apa yang Anda lakukan sekarang, entah jadi pedagang, entah jadi suatu pemilik usaha, atau menjadi profesional yang terkenal,
atau profesional yang berhasil, bisa memimpin suatu perusahaan dengan baik dan benar, saudara renungkan dengan sungguh-sungguh. Pernahkah saudara mengucap syukur dengan posisi Anda yang sekarang ini? Jikalau belum, mungkin saat ini adalah saatnya saudara untuk mengucap syukur akan hal tersebut. Atau sejarah kehidupan kita lebih urus cari duit. Cari duit ini maksudnya ya lebih ke arah hal-hal yang bersifat menyenangkan atau materi. Sehingga kalau misalkan ditanya, biasanya ya dalam suatu perkumpulan ya, itu kan seringkali ditanya gini, perkumpulan suatu kerohanian misalkan ya, itu tanya, apa peran serta Tuhan dalam hidupmu? Kadang langsung bingung ya. Iya, peran serta ini apa ya? Nah, kalau Anda seperti itu, berarti selama ini Anda tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Atau setidaknya Tuhan sudah bekerja dengan kehidupanmu, tapi Anda tidak merasa. Nah, belajarlah kita untuk peka terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena belajar peka itu penting. Sehingga memudahkan kita untuk menceritakan bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, entah itu dalam kuliah, entah itu dalam sekolah di SMA, SMP, SD atau apapun juga. Ya. Itu ayat 14. Di sini dikatakan gini ya, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Nah ini anjuran ajakan Yosua terhadap inner circle-nya tadi itu kan sudah dikumpulkan inner circle-nya. Supaya tetap menempatkan Tuhan itu menjadi tempat yang terutama. Gitu loh. Jadi ajakan Yosua untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Supaya pemimpin-pemimpin itu meninggalkan kehidupan yang lama. Karena kehidupan yang lama tidak ada damai sejahtera. Seperti yang Yesus berikan pada para pengikutnya. Gitu ya. Jadi kita juga diajak untuk meninggalkan kehidupan-kehidupan lama kita. Karena kehidupan-kehidupan lama kita itu tidak ada damai sejahtera. Seperti yang Yesus berikan kepada para pengikutnya. Nggak ada. Gitu ya toh. Menanggalkan manusia lama dan mengenangkan manusia baru sebagai wujud pertobatan. Nah ini penting. Saudara kita yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu akan menjadi manusia-manusia baru. Dan kalau sudah jadi manusia-manusia baru, maka yang manusia lama harus ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus, itu harus kita tinggalkan. Karena hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang Yosua coba katakan di sini. Ayat 15. Dikatakan di sini bahwa Yosua ingin umatnya itu ngambil keputusan kepada siapa mereka akan menyembah. Itu ya. Yang merah-merah itu lihat itu. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kenapa ibadah ini penting? Gitu ya. Karena dengan ibadah itu adalah bagaimana kita tuh menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan. Nah, ilah siapa yang kamu pilih? Yosua sudah ngambil keputusan. Dikatakan dengan yang warna ungu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sambil begituan. Sudah mengambil keputusan. Kami akan beribadah kepada Yehova, Tuhan Guru Besar. Kenapa Yosua tuh pengen hal ini terjadi? Karena gini ya, pemimpin ini kan nanti memengaruhi daripada kerohanian orang-orang yang di bawahnya. Ya, jadi kalau pemimpinnya tuh ngambil keputusan A, bawahnya pasti ngikut. Nah, Yosua sedang ingin tahu orang-orang yang pemimpin-pemimpin tadi tuh, inner circle itu tadi, itu Tuhannya itu siapa yang mau mereka pilih? Mau Yehova kah? Ataukah yang lain? Atau siapa? Gitu ya. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan YHWH untuk beribadah kepada Allah lain. Respon dari bangsa Israel hebat. Karena tetap memilih beribadah pada Yehova. Apa arti memilih beribadah pada Yehova? Jadi menyerahkan hidupmu ke dalam tangannya. Mengapa mereka mau tetap beribadah pada Yehova? Nah ini kan jadi pertanyaan-tanya. Kenapa kok bangsa itu mau tetap beribadah yakin terhadap Yehova? Jawabannya seperti ini. Di ayat 17 dan 18. Sebab Yehova Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari Mesir. Jadi membebaskan daripada rumah perbudakan
dan melakukan miracle and wonders, tanda-tanda mujizat di depan mata kita sendiri dan melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Saudara perhatikan, kenapa mereka kok memilih Tuhan? Karena mereka tuh dengan jelas melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, sekarang pertanyaannya gini. Apakah saudara tuh melihat jejak Tuhan ada di dalam kehidupan saudara? Tangan Tuhan merajut daripada kehidupan saudara. Sehingga Anda ada sekarang ini. Itu karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saudara pernah berpikir seperti itu enggak? Karena yang menjadi alasan daripada bangsa ini untuk tetap beribadah pada Yehova itu adalah mereka melihat, oh, God is so great. Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau dia itu sungguh luar biasa, atas dasar apa saya tidak beribadah kepada dia? Itulah sebabnya mereka tetap mau mengikut Yehova, Yahweh. Ayat 19. Tapi Yosua berkata pada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Yehova? Jadi Yosua ini ceritanya mau challenge ya. Kamu mau beribadah pada Yehova? Aku kasih tahu ya. Dia itu Allah sing cemburu. Maksudnya apa? Dia itu tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Maksudnya? Kalau kamu meninggalkan, ayat 20 menjelaskan. Apabila kamu meninggalkan Yehova dan beribadah pada Allah asing selain Yehova, maka dia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik pada kamu dahulu. Artinya, kalau Anda benar-benar mau mengikut Yehova, Anda harus benar-benar tidak mau mengikuti yang lain. Harus benar-benar buang dari penyembahan kepada dewa-dewa lain. Tetapi bangsa itu berkata pada Yosua, tidak, hanya pada Yehova saja kami akan beribadah. Luar biasa ini. Kemudian Yosua ngomong sama bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Yehova untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Jadi bangsa Israel luar biasa. Mereka meneguhkan komitmen mereka dan siap mengikuti Yehova all out. Komitmen berasal dari hati yang terdalam, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Jadi artinya gini ya, seseorang bisa berkomitmen karena seseorang itu paling tidak have a nice experience with God, have a nice relationship with God. Jadi memiliki pengalaman, hubungan yang sangat-sangat baik dengan Tuhan. Sehingga baru setelah itu, orang itu memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Ayat 23 dan 24 dikata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Yehova, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu pada Yosua, kepada Yehova Allah kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jadi Yosua nyuruh bangsa Israel singkirkan Allah-Allah asing yang ada dalam kehidupannya. Karena respon bangsa Israel, maka mereka berkomitmen mendengarkan firman Tuhan. Karena gini ya, kalau kita lihat dari Yosua 23 ayat 12 sampai 13 ya. Rasa-rasanya tuh mereka tuh pengen adanya kawin campur gitu ya. Ayat 12 soalnya ada peringatan gini. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa-sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Yehova Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari temanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk bagi lumbungmu, dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Yahweh, kepada Yehova Allahmu. Jadi, luar biasanya itu begini. Kalau Allah Israel ini kan menyertai, gitu ya, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dalam kasus ini ke tanah orang Amori. Seperti itu. Nah, kemudian Yosua menuntut suatu komitmen yang mutlak. Hanya menyembah pada Yehova saja. Nah, kemudian di sini ayat 23 dikatakan ada Allah-Allah asing yang harus dijauhkan di tengah-tengah kamu. Nah, itu apa itu? Nah, memungkinkan sekali
itu adalah, ya ini ya, kawin mengawinkan dengan mereka. Suatu kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada hidup bangsa Israel saat itu harus disingkirkan. Kalau memang benar-benar mau berkomitmen kepada Tuhan. Saudara, aplikasi praktisnya seperti ini dalam kehidupan kita. Saudara pengen berkomitmen hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Itu baik. Itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi ingat, harus ada hal yang Anda lepaskan. Harus ada kehidupan-kehidupan Anda seperti yang dibahas sebelumnya. Yaitu manusia-manusia lama Anda yang penuh dengan keberdosaan. Harus disalibkan, harus Anda buang jauh-jauh. Supaya hal itu tidak mengganggu kehidupan saudara untuk berhubungan dengan Tuhan. Ayat 26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ngambil batu besar, mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Jadi Yosua ini membuat suatu kayak prasasti, kayak suatu inskripsi perjanjian. Lalu kata Yosua pada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini menjadi saksi terhadap kita. Saudara didengarkan segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Jadi suatu perjanjian dibuat sebagai pengingat tentang apa yang terjadi saat itu. Yaitu bangsa Israel berkomitmen beribadah pada Yehova. Saudara, saya tidak tahu berapa lama Anda menjadi orang Kristen. Tapi pasti ada suatu titik di mana Anda dengan mulut mengaku dengan percaya, dan dengan hati Anda mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya Allah membangkitkan dia di antara orang mati. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9-10. Saudara, ketika Anda melakukan pengakuan iman seperti itu adalah janji. Itu adalah batu besar. Itu adalah perjanjian tugu yang seperti yang Yosua buat. Yaitu janji di mana Anda akan mengikut Tuhan selamanya. Saudara jangan pernah mengingkari daripada janji itu. Saudara belajar daripada kehidupan Yosua ketika memanggil daripada inner circle-nya. Itu mengatakan bahwa kalau sudah berjanji pengen berkomitmen kepada Tuhan. Itu Anda harus meninggalkan kehidupanmu yang dahulu. Membakar daripada masa lalumu yang sangat-sangat berdosa, yang sangat-sangat mungkin mendukakan hati Tuhan, itu engkau bakar habis di belakang. Lupakan yang telah lalu, pandanglah kepada tujuan. Karena Yesus Kristus ingin Anda berkontribusi di dalam kerajaan Allah, melayani dia dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada dia. Bukan dihantui dengan masa lalumu yang mungkin hancur-hancuran, yang selalu menghantui kehidupanmu. Masa lalu sudah lalu. Dosa-dosamu sudah diampuni dengan penebusan Yesus di kayu salib. Saatnya sekarang itu adalah menatap ke masa yang depan. Sampai sekarang ketika saudara tetap menatap masa lalu, coba tengok ke depan. Karena di depan ada pengharapan. Pengharapan tidak pernah ada di belakang. Pengharapan selalu ada di depan. Beriman selalu ada di depan. Beriman bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan hidupmu, akan membantu menyertai engkau selama-lamanya. Saudara, biarlah melalui renungan pada hari ini, kita bisa seperti Yosua dan keluarganya. Mengambil keputusan, memiliki komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.